Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia, jamaah hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu besar karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiah, sehingga dengan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita menjadi hamba Allah yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang pada akhirnya memberikan kebaikan, kemaslahatan, manfaat, dan juga kesuksesan bagi kita seluruhnya, insya Allah di dunia ini, dan juga insya Allah di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama Rasulullah, bersama orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kemuliaan kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas. Pemirsa, jamaah, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Sesungguhnya dalam kehidupan umat manusia penuh dengan berbagai macam ujian dan cobaan, karena sesungguhnya memang itulah sunnatullah, di mana manusia dalam menjalani segala kehidupan dengan ujian-ujian yang dihadapi dalam kehidupan di muka bumi ini, sesungguhnya akan memberikan kebaikan, akan memberikan manfaat jika manusia itu sendiri menyadarinya, jika manusia itu sendiri menyelaminya, jika manusia itu meresapinya, bahwa sesungguhnya memang kehidupan dengan ujian itu sendiri adalah juga sesungguhnya kebaikan, adalah kemuliaan, karena Allah ingin meninggikan derajat manusia, karena Allah ingin memuliakan manusia dengan adanya ujian dan adanya cobaan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Maka jika manusia kemudian dapat lulus, manusia kemudian dapat melewati berbagai ujian dan rintangan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan di muka bumi ini, sesungguhnya manusia akan menjadi lebih kuat, manusia akan menjadi lebih baik, manusia kemudian akan menjadi lebih sempurna karena telah melalui berbagai ujian, terpaan yang sesungguhnya meningkatkan kualitas pada diri manusia itu sendiri. Baik itu kualitas keagamaannya, baik itu kemudian kualitas imannya, baik kemudian orang yang mendapatkan berbagai ujian, dia mendapatkan kemudian jawaban dari persoalan-persoalan yang dia hadapi, kemudian dia mendapatkan ilmu pengetahuan, dia mendapatkan solusi yang mana kemudian pengetahuan, solusi, jawaban, dan juga hasil-hasil yang baik ketika melewati ujian itu dia bukukan. Kemudian dia dokumentasikan, dia simpan, dia catat, yang kemudian dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi hikmah bagi masyarakat yang lainnya ataupun generasi berikutnya. Manusia dapat belajar dari pengalaman-pengalaman, dari kesulitan-kesulitan, bagaimana kemudian manusia dapat menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kata Allah, kami akan menguji walanabluwannakum bisai'in dengan sesuatu minal khaufi, dengan adanya kekhawatiran, rasa takut, minal khaufi wal ju', dan juga adanya rasa ketakutan dengan adanya kejadian kelaparan, kekurangan makan, kekurangan harta, wal anfusi was samarat, dan juga harta benda, dan juga makanan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Manusia diuji dengan adanya kekhawatiran, banyaknya kemudian kejadian-kejadian musibah, adanya kemudian bencana, adanya kemudian malapetaka yang mengakibatkan banyaknya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wabasyiris sabirin, akan tetapi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, kepada orang-orang yang teguh, kepada orang-orang yang kuat di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha iza ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah, jika Allah mencintai seorang hambanya, kemudian Allah akan mengujinya, hambanya itu sendiri terlebih dahulu. Mengapa kemudian manusia diuji terlebih dahulu? Karena sesungguhnya manusia itu sendiri akan dilihat, apakah manusia itu sendiri pantas mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu sendiri kemudian akan diseleksi, apakah manusia itu orang-orang yang sabar, orang-orang yang teguh, orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa kemudian imannya tetap teguh, imannya tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian untuk mengetahui kualitas keimanan seorang mukmin, seorang muslim, maka kemudian manusia itu sendiri melewatinya, melaluinya dengan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja kita semuanya berada. Pada kesempatan yang baik ini, tentu saya ingin mengajak kita semua bahwa kenyataannya, realitasnya di dalam kehidupan kita semua, kita menyadari bahwa manusia itu sendiri adalah orang yang fakir. Manusia itu sendiri adalah orang yang dhaif. Manusia adalah mempunyai banyak kelemahan. Manusia mempunyai banyak kekurangan. Manusia kemudian juga mempunyai banyak kesalahan. Kebutuhan manusia kadang-kadang melampaui daripada kemampuannya itu sendiri. Manusia banyak kelemahan, tetapi keinginannya kadang-kadang begitu banyak. Pada saat yang sama, pada akhirnya banyak sekali keinginan-keinginan yang diharapkan oleh manusia, yang diusahakan oleh manusia. Tidak semuanya manusia itu sendiri dapat mengambil, kemudian mendapatkan apa yang dia inginkan. Manusia kemudian diuji dengan berbagai macam kekurangan. Mereka mungkin saja kekurangan harta, kemudian juga kekurangan ilmu pengetahuan. Mereka juga kekurangan makanan. Mereka juga kekurangan lapangan pekerjaan. Mereka juga kekurangan di dalam mendapatkan tempat yang layak. Semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Oleh karena itu kemudian bagaimana manusia itu sendiri sebagai seorang mukmin yang sejati, sebagai hamba Allah yang baik, bagaimana menyikapi berbagai macam banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi, yang diperlukan oleh seorang manusia. Pada saat yang sama kemudian banyak hal-hal yang tidak bisa didapat oleh manusia itu sendiri sesuai dengan keinginannya masing-masing. Banyaknya kemudian orang-orang yang gagal, banyaknya kemudian keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sesungguhnya jika kita mendalami, jika kita kemudian mempelajari kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, yang kemudian menimpa dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sesungguhnya banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak kemudian ilmu yang dapat kita gali, dapat kita ambil, yang bisa memperbaiki kehidupan dan masa depan kita kemudian. Dan juga bisa memperkuat iman dan Islam kita, memperkuat agama kita dari kejadian-kejadian setiap hari. Rasulullah SAW bahkan
jika pemirsa, jika teman-teman kita mempelajari di dalam sejarah adalah seorang anak yatim piatu. Rasulullah tanpa ada ayah dan ibu, kemudian tumbuh dan berkembang di Jazirah Arab yang saat itu sangat keras dan sangat luar biasa, keadaan yang disebut dengan masa jahiliyah. Rasulullah kemudian tumbuh. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Allah telah memberikan pendidikan kepadaku, maka aku mendapatkan pendidikan yang terbaik. Maka sesungguhnya keberadaan alam, kemudian sebagai berbagai macam rintangan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semenjak kecil, kemudian Rasulullah menginjak dewasa, kemudian Rasulullah berumah tangga, Rasulullah berdakwah, tidak pernah berhenti. Kemudian Rasulullah mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan dalam kemudian Rasulullah berdakwah, mensiarkan agama Islam. Bagaimana Rasulullah berdakwah untuk meningkatkan kualitas umat manusia secara keseluruhan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau diutus ya Muhammad, sungguhnya kami mengutus engkau itu semata-mata untuk menjadi rahmat, untuk menjadi kebaikan, untuk menjadi kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji, tetapi kemudian dengan ujiannya itu sendiri Rasulullah katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang membimbing saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Allah sedang menguji saya. Allah sedang mendidik saya dengan berbagai macam kejadian, dengan berbagai macam kesulitan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi manusia yang paling tinggi akhlak dan perilakunya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul di dalam akhlak, etika dan perilaku yang sangat mulia. Bagaimana kemudian kita dapat mengambil pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapi oleh seorang nabi, oleh seorang rasul. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri bersabda, asadun nasi balaan al-anbiya, summas solihun, summal amsal fal amsal. Kata Rasulullah yang artinya, sesungguhnya sepaling-paling berat ujian di antara manusia yang ada itu sendiri, yang pertama adalah golongan para nabi, kemudian golongan para orang-orang yang soleh, dan kemudian para pemuka di bawahnya, dan berikutnya dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW juga tambahkan, sesungguhnya manusia itu sendiri diuji berdasarkan pada kekuatan keyakinan keagamaannya. Jika seorang manusia, kata Rasulullah SAW, mempunyai kekuatan di dalam keagamaannya, di dalam ilmunya, di dalam derajatnya yang tinggi, zida, maka kemudian ditambahkan fibtilai di dalam ujiannya. Jadi bertambah tinggi sebetulnya derajat seseorang, maka kemudian orang itu akan mendapatkan ujian dan juga mendapatkan cobaan yang lebih tinggi lagi. Karena untuk kemudian manusia yang lulus, manusia yang kemudian mampu melewati ujian dan kesulitan, maka derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimuliakan oleh yang lainnya. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian sesungguhnya mengapa manusia tidak semua keinginannya itu sendiri dapat dipenuhi. Tidak semua apa yang dia inginkan kemudian dia gapai. Apa yang dia inginkan kemudian semuanya berhasil. Maka sesungguhnya hal yang demikian itu bukanlah sebuah kebencian, bukanlah sebuah bencana, bukanlah kemudian sebuah kekesalan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Padahal kemudian hambanya itu sendiri dalam kaitannya dengan persoalan ini adalah bahwa manusia itu sudah meminta, kemudian manusia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doanya. Tetapi kemudian mengapa yang dia doakan itu sendiri dalam banyak hal belum sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Tentu
banyak hal yang perlu kita dalami dan kita pelajari agar kita dapat mengambil hikmah di dalam kehidupan kita. Agar kita dapat mengambil hikmah untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah bahwa manusia tidak mendapatkan seluruhnya apa yang dia inginkan, apa yang dia rencanakan, adalah bahwa agar manusia sadar bahwa sesungguhnya manusia banyak kelemahan, manusia banyak kekurangan, manusia membutuhkan temannya, manusia bergotong royong, manusia harus saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya. Bahkan kita sering mendengar sehebat-hebatnya seseorang, bahkan dia itu sendiri seorang tokoh, seorang pemuka agama atau pemuka masyarakat atau pemimpin suatu bangsa, ketika dia mati, dia pun tidak bisa membawa diri dia sendiri ke liang kubur itu sendiri. Dia perlu dibantu oleh yang lain. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang hebat, orang yang menganggap dirinya besar sekalipun, itu perlu bantuan saudara-saudaranya yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu dalam kaitannya dengan hikmah yang dapat kita ambil pelajaran tentang banyaknya kebutuhan-kebutuhan manusia di satu sisi, dan kemudian banyaknya kekurangan-kekurangan manusia di sisi lainnya. Banyaknya keinginan, tetapi kemudian banyak yang tidak tercapai, banyak yang kemudian tidak berhasil. Bukanlah itu sesuatu yang mengecewakan. Bukanlah itu sesuatu yang tidak baik atau buruk, tetapi sebetulnya ada hikmah di balik apa kemudian kita mendapatkan kegagalan. Bisa jadi agar kita lebih berusaha lebih keras lagi. Agar kita tidak menjadi orang yang terlalu sombong karena mungkin kita selalu berhasil. Selalu kemudian kita sukses. Dengan kemudian Allah memberikan adanya hal-hal tertentu tidak mengijabah. Tidak kemudian membuat berhasil keinginan dan rencana seseorang. Agar seseorang itu tidak menjadi orang yang takabur. Tidak menjadi orang yang besar kepala. Tidak menjadi orang yang sombong. Tidak menjadi orang yang angkuh, yang merasa bisa dengan segala-galanya. Akhirnya orang itu tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, di mana saja berada. Oleh karena itu kemudian ada hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila seseorang hambaku meminta, memohon kepadaku, berdoa kepadaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengijabah segala doa-doa yang dimohonkan oleh hambaku kepadaku. Oleh karena itu, sesungguhnya apabila seseorang ditunda apa yang menjadi rencananya, ataupun ditunda keberhasilannya, ataupun ditunda kesuksesannya, sesungguhnya manusia itu sendiri sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia lebih banyak mendekatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, agar kita jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita hanya asik kepada urusan-urusan dunia semata, kepada kebendaan-kebendaan semata. Kita kadang-kadang manusia baru ingat kembali kepada Allah yang maha kuasa, yang maha ada, yang maha segalanya, ketika kemudian kita banyak diberikan kekurangan. Ketika kita kemudian banyak diberikan cobaan, pada saat itulah kemudian kita merasa lemah. Pada saat itulah kemudian kita merasa harus mencari yang maha kuasa, harus mencari yang maha bisa memberikan pertolongan. Pada saat kemudian kita merasa gagal, kita merasa tidak mempunyai daya dan upaya, kita kemudian merasa kebingungan, banyak jalan buntu di depan yang kita tidak tahu kita harus kemana. Pada saat itulah kita berpasrah diri kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Maka sesungguhnya doa itu sendiri sebagaimana
yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ar. Kata Rasulullah, yang artinya sesungguhnya doa itu, kata Rasulullah, adalah senjata bagi kita orang-orang yang beriman. Jika seseorang dalam kehidupan sehari-hari melakukan sebuah perjuangan, misalkan dalam perjuangan-perjuangan ekonomi, dalam perjuangan-perjuangan pendidikan, dalam mereka berjuang mengentaskan kemiskinan, maka sesungguhnya senjata itu sendiri adalah semacam alat untuk mempermudah seseorang di dalam melaksanakan perjuangannya. Maka doa itu sendiri, kata Rasulullah, itu adalah silah, adalah senjata, adalah alat yang sangat berguna sekali bagi seorang mukmin. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan bekal di dalam dia berjuang dalam kehidupan di muka bumi ini sendiri, dengan kemudian orang itu diberikan senjata berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu sendiri lebih banyak mendekatkan diri berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagaimana kemudian doa itu sendiri lebih dekat diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan, iza shalla ahadukum, apabila berdoa atau salat di antara salah satu dari kalian, falyabda, hendaklah kalian memulai bitahmidi rabbihi subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan hamdalah. Jadi ketika kita berdoa, adab kita, etika kita yang pertama adalah kita tidak meminta langsung apa yang kemudian menjadi hajat kita, apa yang menjadi keperluan kita, tetapi kita membuat suatu pujian, kemudian memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian wassana alaihi, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian dengan nama-namanya yang mulia. Kemudian kata Rasulullah, wassalla ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du masya'a, kemudian barulah kemudian dia berdoa dengan apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya. Oleh karena itu, di dalam berdoa kita juga ada etikanya, di dalam berdoa kita ada adabnya, agar kemudian doa kita itu sendiri diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus yakin di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga telah tegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seseorang yang berdoa hendaklah dia harus waliyu'minu bi, dia harus beriman, dia harus yakin dengan doanya, dia harus yakin bahwa doanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dia berdoa, dengan mengikuti etika dan syarat-syarat serta adab-adab di dalam berdoa, mudah-mudahan doa itu sendiri lebih dekat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu karena Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha baik, maka kita kemudian harus mempersiapkan diri kita juga di dalam berdoa itu sendiri. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Di antara adab berdoa adalah kita jangan melengkingkan, jangan mengeraskan suara kita, tetapi kita dalam keadaan tadarru'an wa khufyah, dengan suara yang merintih, dengan suara yang sayu, suara yang rendah. Kemudian kita memohon apa yang menjadi hajat kita. Kita kemudian disuruh beristighfar, karena kita harus mengakui kekurangan kita, mengakui kelemahan kita, mengakui kealfaan kita, mengakui banyaknya kebutuhan-kebutuhan, kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengakuan itu sendiri menunjukkan keikhlasan, menunjukkan kerendahan, karena tidak pada tempatnya orang yang berdoa yang memohon dalam keadaan sombong ataupun takabur, maka itu akan tertolak dari diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyak orang itu beristighfar, maka sesungguhnya orang itu sendiri sedang membersihkan dirinya, sedang menjadikan dirinya lebih ikhlas, kemudian menjadikan dirinya lebih bersih, lebih suci. Dengan persiapan-persiapan yang demikian, maka mudah-mudahan doa yang
lantunkan doa yang dimunajatkan, doa yang disampaikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa seorang hambanya apabila doa itu sendiri penuh dalam keyakinan, penuh dalam keikhlasan, penuh dalam kebersihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan doa kita dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi bekal kita dalam perjuangan kita mengarungi berbagai macam ujian dan cobaan, dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita semuanya membawa kepada kebaikan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita seluruhnya mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.